Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,23% ke angka 6038. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham farmasi yang 2 hari terakhir ini terlihat mulai bangkit dan bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham IRA. Saham IRA hari ini naik 7% lebih ke harga 2000. Dan kenaikan ini membuat IRA berada tepat di resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1950. Sebelumnya memang banyak yang terkena jebakan bandar pada saham ini. Karena jika kita tahu, tahun lalu pada saat belum ada vaksin, saham farmasi bergerak sangat tinggi. Yang sebelumnya jika kita lihat untuk IRA, di sekitar harga 700-an, sempat di 500-an, sempat naik sampai ke harga 4.000-an. Pada waktu itu, banyak yang euforia dan berharap IRA terus bergerak naik. Tapi setelah dijebak bandar, IRA terus bergerak turun dan saat ini berada di harga 1.600-an sampai harga 2.000. Tapi jika kita lihat di grafik, saat ini IRA masih bertahan di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.640. Sedangkan resisten di harga 1.950. Dan kemarin kalau berita memang laporan keuangan tahun 2020 IRA lumayan bagus karena labanya naik sangat tinggi. Ini yang membuat 2 hari terakhir ini IRA kembali dibuat naik. Bisa kita lihat untuk data broker summary, kenaikan 7% ini tidak disertai adanya akumulasi. Malah terlihat adanya sedikit distribusi. Dan asing juga hari ini malah melakukan distribusi. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar pada kenaikan 16% kemarin. Jadi pada tanggal 19 kemarin, IRA naik 16%. Ini kita ganti ke tanggal 19. Pada saat naik 16% lebih kemarin, memang terlihat adanya akumulasi. Tapi akumulasinya tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan kenaikan yang sangat tinggi ini. Dan asing juga hanya masuk dengan jumlah kecil. Jadi teman-teman harus hati-hati, memang ada sentimen positif berupa laporan keuangan yang meningkat tajam untuk saham ini. Tapi ini bisa saja jebakan bandar juga untuk teman-teman retail masuk dan setelah itu dibuat turun kembali. Jadi dari data yang kita dapat memang IRA masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi memang masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 2.300. Jadi saya lihat IRA memang masih ada potensi untuk naik ke harga 2.300 sampai 2.500. Tapi untuk kembali naik ke harga 4.000 peluangnya masih sangat kecil. Karena memang saat ini euforia untuk bursa saham saja sudah mulai berkurang. Dan kenaikan 2 hari ini juga tidak terlalu banyak euforianya. Karena jika kita lihat 2 hari terakhir ini memang ada kenaikan volume transaksi. Tapi ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan sebelumnya. Jadi saat ini walaupun naik lumayan tinggi, belum banyak retail yang masuk membeli saham ini. Jadi mungkin saja setelah kenaikan 2 hari ini, keesokan harinya retail sudah mulai masuk. Tapi saya sarankan teman-teman yang baru mau entry harus sangat hati-hati, bisa saja IRA akan dibuat turun kembali. Karena kenaikan 2 hari terakhir ini sudah sangat tinggi. Tapi apabila ingin hold dan telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, hold saja selama masih bertahan di atas support ini. Tapi apabila ternyata support ini gagal bertahan, sebaiknya cut loss. Dan untuk target take profit, teman-teman bisa take profit di sekitar harga 2.300 sampai 2.500 apabila terlihat mulai turun kembali. Jadi sebaiknya untuk saham ini saya tidak menyarankan untuk hold untuk investasi. Sebaiknya manfaatkan untuk trading jangka pendek, memanfaatkan momentum yang ada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham KF. KF hari ini naik 11% lebih ke harga 3.000. Dan jika kita lihat grafik, sama seperti saham IRA tadi,
Saham KF juga tahun lalu sangat digoreng oleh bandar. Yang sebelumnya berada di sekitar harga 600-an bisa dibuat naik sampai mendekati harga 7.000. Dan ini memang juga salah satu euforia yang membuat banyak trader pemula trauma dengan bursa saham. Karena memang banyak yang nyangkut pada saham-saham farmasi. Dan bisa kita lihat setelah sampai harga 7.000, KF terus bergerak turun dan saat ini sudah berada di sekitar harga 2.500. Jadi jika kita lihat untuk support saat ini di harga 2.500. Jadi memang saat ini KF telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150 dan support di harga 2.500. Untuk garis EMA 50 yang merupakan resisten saat ini di sekitar harga 3.070. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 3.220. Jadi secara tren walaupun 2 hari terakhir ini bergerak naik, trennya saat ini masih sideways. Dan selama masih gagal break dari garis EMA 150, KF masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk data broker summary jika kita lihat, kenaikan tinggi hari ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan sekarang kita coba lihat untuk tanggal 19. Untuk pada saat tanggal 19 juga jika kita lihat pada saat kenaikan 7% lebih, bandar masih masuk melakukan akumulasi. Jadi 2 hari terakhir ini memang bandar masih masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasinya juga masih tidak besar. Padahal kenaikannya lumayan tinggi. Jadi ini juga kita harus hati-hati. Bisa saja ini jebakan bandar. Karena memang saat ini juga laporan keuangan KF yang tahun 2020 juga lumayan bagus. Ini akan membuat banyak retail berminat untuk kembali membeli saham-saham ini. Sehingga ini kesempatan bandar untuk menaikkan harganya. Untuk saham KF ini menurut saya harus hati-hati. Pertama karena 2 hari terakhir ini sudah naik hampir 20% dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.500 maupun yang nyangkut di harga atas, manfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari saham KF. Saat 1 minggu ini terlihat KF mulai turun saat menyentuh garis EMA 150, sebaiknya take profit atau cut loss. Memang apabila kita hold untuk jangka lebih lama, masih ada potensi untuk balik kembali minimal ke harga 4.000. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar harga 7.000, peluang untuk balik kembali ke harga 7.000 sangat kecil. Karena memang momentum untuk naik setinggi itu sudah tidak ada saat ini. Walaupun bandar menggoreng saham ini naik, saya melihat peluang untuk balik ke harga 7.000 untuk waktu dekat sangat kecil peluangnya. Lebih besar peluangnya minggu depan atau dalam beberapa hari ke depan KF dan saham-saham farmasi akan dibuat turun kembali. Jadi memang saat ini kesempatan untuk keluar bagi teman-teman yang belum sempat keluar pada penurunan sebelumnya. Jadi apabila masih terus bergerak naik masih bisa hold, tapi apabila terlihat mulai ada tanda-tanda perbalikan arah lagi, sebaiknya keluar dari saham ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya sebenarnya tidak menyarankan untuk entry membeli saham-saham yang sebelumnya sudah banyak terkena korbannya. Paling aman adalah untuk teman-teman yang ingin beli, cari saham-saham lain yang lebih bagus, fundamental maupun teknikalnya. Kan teknikal untuk saham ini juga masih kurang bagus. Dan untuk saham berikutnya itu saham Inaf atau Indofarma. Ini bandarnya sama dengan bandar KF. Karena kita lihat grafiknya juga sama, pergerakan 2 hari terakhir juga sama. Cuma bedanya untuk saham Inaf saat ini lumayan jauh dengan garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita lihat untuk supportnya di sekitar harga 2.150, sedangkan untuk resisten EMA 50 di harga 2.850 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 3.060. Dan memang jaraknya masih lumayan jauh dibandingkan saham KF. Tapi pergerakannya sama, apabila KF naik, Inaf biasanya juga ikutan naik. Dan jika kita lihat untuk data broker summary, untuk
Broker summary juga tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 6% ini. Sedangkan asing malah melakukan distribusi. Jika kita lihat untuk tanggal 19 memang masih ada sedikit akumulasi. Tapi tetap saja kenaikan 6% ini tidak ada akumulasi dalam jumlah besar. Jadi ini kelihatannya hanya pancingan supaya retail masuk kembali membeli saham-saham ini. Jadi untuk saham Enough juga, apabila teman-teman sudah nyangkut di harga atas, manfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari saham ini. Jadi hold saja selama masih bergerak naik atau masih dibuat naik. Tapi apabila ternyata masih gagal break dari garis EMA 100 dan EMA 50, sebaiknya secepatnya keluar dari saham ini. Tapi apabila memang ingin hold terus, silakan saja, karena memang semua keputusan di masing-masing. Karena teman-teman yang tahu sendiri harga teman-teman beli di harga berapa, saat ini rugi di harga berapa, dan sebagainya. Atau yang sudah berhasil beli di sekitar support di harga 2100-an, pingin take profit di harga berapa juga, memang keputusan di masing-masing. Tapi apabila teman-teman baru mau entry atau teman-teman baru pemula, saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham-saham ini. Walaupun 2 hari terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi, padahal IHSG masih bergerak turun. Masih banyak saham-saham bagus yang pergerakannya masih naik saat ini. Seperti saham TBIG yang saat ini masih terus bergerak naik. Saham-saham consumer goods juga seperti saham Potri juga saat ini masih bagus trennya. Dan semua saham itu juga setiap kali telah saya analisa dan saya bagikan untuk teman-teman saran kapan entry dan kapan take profit. Jadi untuk saham-saham farmasi, saya menganalisa supaya teman-teman bisa keluar dari saham ini. Atau kapan sebaiknya take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Dan saya tidak menyarankan untuk hold lama-lama pada saham-saham farmasi ini. Karena saya lihat kenaikan ini juga hanya kenaikan sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.